Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, tanggal 25 April 2022. Sebelum kita mendengarkan akan ringkasan pelajaran sekolah sahabat, saya mengundang Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan, di sore ini kami akan mempelajari akan sebagian daripada firman Tuhan melalui ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh mengurapi, menuntun kami, sehingga firman Tuhan dapat menolong kami, sehingga kami dapat mengerti akan makna dari kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada sore ini di mana kita akan mempelajari akan sebagian daripada firman Tuhan, yaitu pelajaran sekolah sahabat kita tentang silsilah kejadian. Nah, kadang kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kadang pada saat kita membaca tentang silsilah atau keturunan di dalam Alkitab, kadang membuat kita bosan dan kita sering mengabaikan akan silsilah. Namun ada pelajaran penting bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, bagaimana pentingnya untuk mempelajari akan silsilah. Karena dikatakan bahwa silsilah mendukung akan ketetapan Alkitab dalam sejarah. Nah, dengan mengenal akan sejarah keluarga mereka yang tercatat di dalam Alkitab, kita dapat memahami dengan jelas bahwa Alkitab bukan dongeng ya, atau perumpamaan tentang cara hidup seseorang, tetapi tentunya itu menjadi satu pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan daripada manusia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, oleh sebab itu silsilah ini juga mengukuhkan akan nubuat. Sang Mesias dinubuatkan akan lahir dari garis keturunan Daud. Bila mana kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Nah, pada saat ini kita akan mencoba untuk mempelajari akan silsilah dari buku Kejadian. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Nuh ya membuat kita menyadari bahwa Nuh berfungsi sebagai penghubung ya, penghubung antara peradaban sebelum air bah dan setelah air bah. Nah, dua ayat terakhir dari cerita sebelumnya di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 dan ayat 29, firman Tuhan mengatakan Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah ya. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Jadi di dalam Alkitab menggambarkan bahwa Nuh berfungsi sebagai penghubung ya, penghubung dapat memberikan akan informasi kepada kita yang sangat penting sebelum air bah dan setelah air bah. Dan bila mana kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat 32, di situ juga dikatakan bahwa setelah Nuh berumur 500 tahun ia memperanakan Sem, Ham, dan
Yafet. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentunya di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa karena Adam meninggal setelah Lamek, ayah Nuh, berusia 56 tahun. Jadi Nuh pasti pernah mendengar akan cerita tentang Adam atau nenek moyang kita. Jadi bisa dia sampaikan kepada keturunannya sebelum dan sesudah air bah. Jadi tentunya Nuh sebagai penghubung antara sebelum air bah dan setelah air bah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, firman Tuhan mengatakan bahwa silsilah Alkitab memiliki akan 3 fungsi. Yang pertama, ini menekankan sifat historis dari peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Alkitab dan yang terkait dengan orang-orang yang nyata, yang hidup dan mati, serta yang hari-harinya dihitung dengan tepat. Dan yang kedua, bahwa ini menunjukkan akan kontinuitas penulis dari zaman kuno hingga kontemporer, membangun akan hubungan yang jelas dengan masa lalu bangsa pada saat ini, bahkan sampai masa kini. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa ini mengingatkan kita bahwa kerapuhan manusia dan efek tragis dari kutukan daripada dosa, dan akibatnya ia mematikan pada semua generasi setelahnya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, jadi tentunya sangat penting bila mana kita hendak atau mempelajari tentang silsilah yang ada di dalam Alkitab, khususnya di dalam buku Kejadian. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, oleh sebab itu di dalam Ulangan pasal yang ke-32, Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagi milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Jadi jelas kepada kita bahwa tentunya semuanya ini diatur oleh Maha Kuasa atau Allah sebagai pencipta langit dan bumi, bahkan sumber dari segala yang hidup di muka bumi ini. Bahkan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi inilah satu peristiwa di mana Tuhan mengutus akan 70 murid mendahului akan Yesus di dalam pelayanannya di setiap kota atau di setiap tempat yang hendak dikunjungi oleh Yesus Kristus itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, oleh sebab itu di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa apa yang diperlihatkan informasi ini kepada kita adalah hubungan langsung antara Adam dan para leluhur. Mereka semua adalah tokoh sejarah, pelajaran yang sangat penting bagi kita yang hidup pada saat ini. Dan dikatakan bahwa orang-orang nyata dari Adam dan seterusnya ini juga membantu kita untuk memahami bahwa para bapa bangsa memiliki akses langsung kepada saksi yang memiliki ingatan pribadi tentang peristiwa
peristiwa yang ada di dalam Alkitab. Jadi oleh sebab itu kita sebagai umat-umat Tuhan tidak salah dan sangat penting bagi kita untuk mempelajari akan silsilah-silsilah yang ada di dalam Alkitab, karena memberikan satu pelajaran penting bahwa dunia ini ada oleh karena Tuhan yang mengatur akan semuanya ini, dan Tuhan yang mengatur akan semua yang ada di dalam Alkitab. Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada sore ini boleh menolong kita sehingga kita dapat memahami akan keturunan-keturunan, bahkan silsilah-silsilah di dalam Alkitab yang menuntun kita untuk setia dan menyelidiki akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sementara kita mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita dari hari ke hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.